Oke, welcome back. Kembali lagi bersama gue setelah kemarin gue uploadnya video gaming ya. Sekarang gue balik lagi untuk upload video-video tentang otomotif. Jadi berhubung bentar lagi nih mau lebaran kan pasti mudik ya. Jadi gue mau ngasih konten lagi nih, pilihan Matic, PCX atau NMAX yang cocok banget nih, kan harganya masing-masing 20 jutaan. Yang mana sih buat mudik? Let's go, kita simak. Jadi kalian punya budget 20 jutaan dan ingin mencicipi medium Matic yang bisa dipakai buat mudik, mungkin kalian bisa melirik Yamaha NMAX atau Honda PCX 150 dalam kondisi bekas ya guys. Pasalnya kedua motor ini punya harga yang pas dengan budget tersebut. Seperti Yamaha NMAX itu biasanya ya di sini itu tempat tunggu 20 juta untuk yang tahun 2017 sampai 2020. Dan mepet-mepet itu 30 juta ya. Kalau PCX ini unik banget ya. Karena racikan tahun 2017 justru hampir menyentuh harga 30 juta karena berstatus CBU asal Vietnam. Saat pertama kali diluncurkan pun harganya hampir menyentuh 40 juta, jadi wajar aja ya harga bekasnya masih mahal dan menjadi motor koleksi. Yang lebih terjangkau lagi bisa ditengok Honda PCX 150 tahun 18 sampai 20 rakitan lokal. Harga bekasnya berada di angka 20 juta kecil hingga hampir menyentuh 30 juta tergantung kondisi masing-masing motor tersebut. Lantas di antara NMAX yang bekas atau Honda PCX bekas nih, yang mana yang paling oke? Kita lihat dari sisi desain kontras, kedua Matic ini punya model yang cukup kontras ya. Jadi NMAX juga menyuguhkan model yang lebih tegas karena memiliki banyak lekukan dinamis serta sudut meruncing di beberapa bagian. Bisa terlihat dari lekuk bodi depan, sisi samping, di mana lampu sennya sampai punya desain lekukan menyiku mengikuti desain bodinya. Tentu spakbor depan juga mengikut meruncing ke atas layaknya kuping seekor kucing. Desain kotaknya makin terasa hingga ke bagian belakang, di mana bentuk lampu belakangnya benar-benar kotak. Ini pun jadi bagian yang kurang disukai oleh sebagian orang. Beda banget nih sama Honda PCX 150 yang khas akan bodi gambotnya nih. Tampilan seluruh bodi juga minim lekukan patah, justru lebih banyak mengusung desain membulat yang memberi kesan premium serta elegan. Lampu utama juga disuguhkan dengan terbilang besar, bahkan dialalnya menjalar hingga ke atas yang menambah kesan mewah. Stangnya juga digunakan pun pakai model tanpa cover dan dibalut krom mengkilap, beda dengan Yamaha NMAX yang tertutup dengan cover. Kaki-kakinya beda ukuran pelek, baik Yamaha NMAX ataupun PCX 150 menggunakan suspensi depan teleskopik dan sepasang suspensi belakang dengan swing arm. Kedua remnya juga sudah menggunakan cakram yang tentunya lebih pakem. Yang membedakan ada pada lingkar pelek, di mana Yamaha NMAX menggunakan lingkar pelek 13 inci lebar 3 inci di depan dengan ban 110/70, sedangkan yang belakang punya lebar 3,5 inci berbalut ban 130/70. Penggunaan lingkar pelek kecil dengan profil ban lebar ini membuat tampilan kaki-kakinya yang lebih padat. Ban yang lebar juga membuat handlingnya lebih stabil dengan cengkraman lebih baik tuh. Kalau Honda PCX nya tetap pakai ring 14 inci seperti Matic pada umumnya. Pelek dengan palang 8 seperti kipas ini punya lebar 2,15 inci di depan dengan ban 100/80, dan yang belakang lebar 3,5 inci pakai ban 120/70. Pelek dan ban yang tidak terlalu lebar ini memberi kesan ramping di area kaki-kaki. Ini juga membuat Matic tersebut terlihat lebih jenjang ya dan profesional dengan desain bodinya yang gambut. Untuk fitur sama mewahnya, dari PCX sendiri unggul dengan penggunaan lampu LED di seluruh lampunya, mulai dari lampu utama, DRL sein hingga lampu rem, sehingga butuh daya yang lebih sedikit. Penggunaan lampu LED juga memberi kesan mewah dan modern.
Dari pecak ini juga memiliki speedometer fully digital dengan layar negatif display serta ukuran angka yang besar. Ini membuatnya lebih mudah dipantau baik siang maupun malam hari. Kesan mewah juga cukup terasa di sini ya. Idling Stop System atau ISS dan ACG starter juga sudah disematkan pada Honda PCX 150 lansiran 2018. ISS mampu membuat konsumsi bahan bakar lebih efisien dan ACG starter membuat momen menyalakan mesin menjadi lebih halus. Sedangkan Yamaha NMAX sedang kalah dengan menghadirkan versi connected pada tahun 2020. Ini membuat smartphone pengendara bisa terkoneksi dengan motor dengan berbagai informasi dan notifikasi. Namun harga bekasnya masih cukup tinggi ya, berkisar di angka 28 juta. Yamaha NMAX tahun yang sama juga sudah menggunakan smart motor generator untuk menghidupkan mesin yang lebih halus dan stop start system atau S-Triple untuk membuat bahan bakar lebih efisien. Kompartemen lega, Honda PCX 150 unggul dalam hal akomodasi berkat ruang bagasi di bawah joknya dengan kapasitas 28,8 liter. Tentu bisa menaruh helm full face atau half face di sisi depan, tapi harus punya cangkang tidak terlalu besar. Setelah itu di sisi belakangnya masih ada ruang yang lumayan besar karena masih cukup untuk menaruh perangkat jas hujan hingga sarung tangan. Di bawah stangnya terdapat kompartemen yang cukup dalam dan dilengkapi power outlet. Tampilannya rapi karena dilengkapi penutup sewarna bodi. Sedangkan Yamaha NMAX generasi pertama dan facelift punya kapasitas bagasi yang hanya 24 liter, tapi bisa memuat sebuah helm full face, tapi tidak banyak ruang tersisa untuk menaruh barang lainnya. Kompartemen di bawah stangnya cukup dalam, tapi memang tidak ada penutupnya dan tidak ada power outlet tersendiri. Lansiran pada Yamaha NMAX 2020 justru punya upgrade yang lumayan untuk kompartemen yang di bawah stang. Kini yang di kiri dilengkapi power outlet dan yang di kanan kapasitas lega, bahkan yang kanan juga dilengkapi dengan penutup. Mesin bertenaga atau halus baik Yamaha NMAX atau PCX sudah menggunakan radiator untuk menjaga suhu mesinnya agar tetap stabil. Letaknya ada di sebelah kanan mesin. Honda PCX cuma punya kapasitas mesin murni 149,3 cc, sedangkan Yamaha NMAX 155 cc. Kepala silinder Yamaha NMAX dibekali 40 katup dan ada teknologi VVA atau Variable Valve Actuator. Pada camshaft ini membuat tenaga yang dihasilkan NMAX lebih merata dan membuat bahan bakar lebih efisien. Klaim maksimal tenaganya yaitu 15 PS di 8000 rpm dan torsi 14,4 Nm pada 6000 rpm. Sedangkan Honda PCX klaimnya punya tenaga maksimal 14,7 PS di 8500 rpm dengan torsi 13,2 Nm di 6500 rpm. Honda PCX juga sudah melengkapi dengan ACG dan ISS yang membuat momen menyalakan mesin lebih halus dan bahan bakar lebih efisien. Untuk Yamaha NMAX ada fitur serupa, tapi hanya di lansiran tahun 2020. Jadi sudah memutuskan yang mana yang cocok nih buat mudik. Oke, pilihan itu bisa kalian pilih sendiri ya, tergantung selera masing-masing. Thank you buat yang udah nonton, jangan lupa di subscribe, like, and comment. Gue pamit, bye bye.